Pemirsa, 2 tahun berjuang melawan pandemi COVID-19 sejak pertama kali diumumkan Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020 lalu, kini Indonesia diprediksi sudah semakin dekat ke endemi. Hal itu dikemukakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 27 Februari di Jakarta. Menkes menyebut saat ini pemerintah tengah menyusun strategi menyiapkan protokol dari pandemi ke endemi. Kajian ini akan dipertimbangkan melalui berbagai pendekatan. Laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. 2 Maret 2020 lalu Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Hari ini, 1 Maret 2022, tepat sehari sebelum 2 tahun pandemi COVID-19, Indonesia masih berjuang menghadapi penyakit yang sangat menular tersebut. Berbagai kebijakan pun telah dibuat dan terus berubah, menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan COVID-19 baik secara nasional maupun global. Dan kini Indonesia tengah menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19 yang disebabkan varian Omikron, di mana penularannya jauh lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya. Meski tingkat penyebarannya jauh lebih tinggi dari varian sebelumnya, kabar baiknya gejala varian Omikron cenderung lebih ringan dan proses penyembuhannya juga lebih cepat. Di tahun kedua pandemi COVID-19 ini, pemerintah menyebut Indonesia sudah semakin dekat ke endemi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun strategi dalam menyiapkan protokol dari pandemi ke endemi. Meski begitu, Menkes mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru mengubah dan menetapkan status pandemi menjadi endemi. Sesuai arahan Presiden, Menkes menyebut dalam menerapkan protokol ini nantinya harus dilakukan dengan sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan data saintifikasi dan data kesehatan yang diseimbangkan dengan aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, kami juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden tadi atas masukan Bapak Menko mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi. Kita sudah siapkan protokolnya. Memang arahan Bapak Presiden agar diterapkan dengan hati-hati dan agar pertimbangan saintifiknya, pertimbangan kesehatannya digunakan secara berimbang dengan pertimbangan sosial, budaya, maupun ekonomi. Tapi kami memahami bahwa tidak bisa hanya pertimbangan kesehatan atau saintifik saja yang digunakan, dan itu juga yang terjadi di negara-negara lain. Cuma arahan beliau adalah coba dibuat yang seimbang. Jangan terlampau banyak menggunakan murni misalnya pertimbangan sosial atau politik atau yang lain-lain. Sehingga dengan demikian pengambilan keputusan di Indonesia akan jauh lebih mudah. Seperti diketahui, tren kasus COVID-19 dalam seminggu terakhir ini sudah mulai menunjukkan adanya penurunan di sejumlah daerah. Melansir dari data Kementerian Kesehatan per 1 Maret 2022 pukul 13.30, jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di seluruh Indonesia telah mencapai 5.578.260 orang. Jumlah kasus meninggal mencapai 148.479 orang, masih dirawat sebanyak 545.060 orang, dan sebanyak 4.884.721 orang dinyatakan sembuh. Sementara kasus konfirmasi positif COVID-19 tertinggi diduduki Provinsi DKI Jakarta dengan total kasus mencapai 1.179.688 kasus. Disusul Jawa Barat di posisi kedua dan Jawa Timur di posisi ketiga. Dari Jakarta, Juli Suwarto dan Ketut Semadiasa melaporkan.